Podcast lebih tahu. Oh, gitu ya. So guys, saat ini ada salah satu hashtag yang banyak banget bertebaran di media sosial. Dan mungkin sobat mahasiswa juga sudah pasti tahu tentang hashtag ini. Hashtagnya adalah kabur aja dulu. Hashtag ini muncul akibat keresahan masyarakat terkait kondisi sosial, ekonomi, keadilan, serta penerapan kebijakan pemerintahan yang dirasa kurang memihak pada masyarakat. Hal ini sering dikaitkan dengan sistem pendidikan Indonesia yang kurang bermutu sampai dengan kualifikasi pekerjaan yang dirasa kurang masuk akal. Ternyata fenomena ini sampai ke warga luar atau negara luar, salah satunya adalah negara Sakura atau negara Jepang. Ini dikemukakan langsung oleh salah satu duta besar Jepang, yaitu Masaki Yasushi. Beliau mengatakan bahwasannya warga Indonesia memiliki kinerja yang sangat istimewa dan merupakan salah satu pekerja yang memiliki etos kerja yang bagus. Tapi pertanyaannya, apakah semudah itu untuk kabur aja dulu? Dan bagaimana sih caranya mahasiswa agar tidak FOMO terkait hal itu? Begitu ya. Saat ini kita sudah bersama dua orang mahasiswa hebat nih, ada Devi gitu ya, dan juga ada Arasa. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah kabur aja dulu itu memang segampang itu? Dan bagaimana sih cara mahasiswa agar tidak FOMO gitu terkait hal tersebut? Baik, izin menjawab terkait pertanyaan Kang Asmar. Terima kasih telah bertanya. Bahwasanya mengenai hashtag kabur aja dulu ini tentu saja sangat viral ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya bagaimana sih cara ya agar mahasiswa tidak FOMO. Dan juga terkait perizinan ya ke luar negeri, dan tentu saja perlu hal yang disiapkan bahwasanya sebagai warga negara Indonesia untuk pindah ke luar negeri gitu ya. Dan tentunya negara tersebut yaitu disinggung oleh duta besar Jepang ini, dan bahwasanya masyarakat Indonesia perlu bijak. Menurut saya perlu bijak. Karena apa? Karena sebagai warga negara Indonesia kita perlu adanya rasa nasionalisme tersendiri gitu ya. Karena kita sudah dewasa pula, dan mungkin mahasiswa ya yang mungkin berpikir tentang kesusahannya cari pekerjaan gitu ya, sudah lulus, bahkan mahasiswa yang masih menjadi seorang pelajar atau mahasiswa di Universitas Indonesia atau yang universitas yang ada di Indonesia ya seperti itu, mungkin untuk ke luar negeri itu perlu adanya proses yang cukup sulit gitu. Gak semudah itu berarti ya. Itu karena mungkin kita bisa fokus terlebih dahulu di negara tersendiri, kita bisa fokus mengasah skill atau keterampilan diri kita di Indonesia, sehingga bila kita sudah cukup matang, sudah cukup siap, kita bisa mempersiapkan hal itu. Dan terkait FOMO ya teman-teman, bahwasanya FOMO ini mungkin kayak ikut-ikutan nimbrung gitu. Kita tidak tahu faktanya, tapi kita ikut-ikutan untuk mendapatkan hashtag tersebut begitu ya. Masyarakat Indonesia dan sebagai mahasiswa perlu bijak terkait berita-berita yang tersebar di media sosial ataupun berita-berita yang ada di lingkungan ya, mungkin dari teman, keluarga atau masyarakat yang lain. Nah, perlu adanya kebijakan atau bijak terhadap berita-berita yang mungkin bertebaran di media sosial dan lainnya. Maka dari itu perlu adanya kesadaran diri untuk memilah berita yang baik atau berita yang positif, untuk diambil hal-hal yang positifnya dan diambil dan dibuang hal-hal yang negatifnya seperti itu. Selain itu juga perlu adanya menyaring berita-berita yang sedang bertebaran. Kita mungkin tidak perlu ikut nimbrung sana sini, kita perlu hanya menanggapi berita tersebut terhadap diri kita sendiri gitu, bagaimana solusinya. Dan mungkin kita perlu mengajak ya bahwa terhadap masyarakat Indonesia ataupun mahasiswa di luar sana untuk mengajak agar bisa terus fokus terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu, dan fokus terhadap negara Indonesia, karena kita tentu saja warga negara Indonesia, baik itu mahasiswa, masyarakat luar, perlu adanya kesadaran diri terhadap rasa nasionalisme seperti itu. Oke, berarti TDP bilang bahwasanya kita fokus aja mengasah skill begitu ya di Indonesia, dan jangan sampai kita FOMO juga ya. Karena bahwasanya kita kalau ikut-ikutan saja ya, kita tanpa adanya data yang jelas, ikut teman atau ikut siapapun, itu akan tidak valid begitu ya. Apalagi kalau misalnya di Indonesia juga banyak aset yang perlu kita berdayakan. Maka dari itu kita harus fokus saja mengasah skill dulu begitu ya. Kalau misalnya memang rezekinya teman-teman untuk kabur aja dulu dari sini, ya kenapa tidak gitu ya. Yang penting kita harus punya skill dulu, jangan sampai kita langsung aja ikut kabur tapi kita nggak tahu tujuannya kemana gitu ya. Betul. Luar biasa. Oke, thank you Devi ya. Luar biasa dari pernyataan tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke ini
Orang yang tampan sekali berkacamata sama seperti saya begitu ya. Tapi saya aja di sini yang berkacamata. Iya. Ada Arasa begitu ya. Namanya sebenarnya Adi Mukarasa teman-teman ya. Tapi ini pengennya dipanggilnya Arasa gitu ya. Luar biasa. Gimana nih? Gimana Arasa nih terkait FOMO ya? FOMO dan juga tadi apakah semudah itu ya? Oke, jadi saya sih menurut saya itu kan kerjanya kabur aja dulu ya. Iya. Nah, kabur aja dulu itu saya mau tarik dulu nih awal permasalahannya dari mana tuh. Setahu saya itu kabur aja dulu itu fenomenanya udah lama gitu kan, udah lama terjadi. Banyak sekali misalkan warga-warga Indonesia yang pergi keluar untuk mengadu nasib istilahnya gitu kan. Nah, ramanya itu kabur aja dulu ini adalah fenomena atau fenomena yang luar biasa terjadi tuh karena kalau sekarang ini berbagai macam isu kan terjadi ya. Betul. Karena kan itu jadi ada fenomena kabur jadul itu menurut saya menandakan hopeless moment gitu ya sih. Oke, ya, keputusasaan ya seperti itu. Gitu. Yeah. Tidak adanya harapan atau hilangnya rasa percaya terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Betul, Itu ya. yang saya ambil sih dari kejadian ini. Nah, mengapa hal ini jadi perdebatan yang panjang? Kalau ditarik lagi sih alurnya itu karena ada suatu komentar dari Pak Menteri ya yang mengatakan bahwa orang yang pergi ke luar negeri atau yang ikut-ikutan kabur jadul itu bisa dibilang orangnya tidak nasionalis lah gitu dibilang. Oke, iya. Tapi justru menurut saya itu kontradiktif sih untuk saya. Karena gini, kita ke luar negeri itu misalkan ya untuk mencari kehidupan yang lebih layak misalkan. Karena dasarnya itu orang lain untuk pergi ke luar negeri itu yang paling utama tuh karena ketidakadilan di negeri sendiri gitu. Iya, betul. Rasa tidak ada keadilan di negeri sendiri ini ada motivasi besar untuk pergi ke luar negeri. Ada sindrom namanya tuh misalkan sindrom pergi ke luar negeri. Misalkan kita udah pergi ke Jepang, tiba-tiba pulang ke Indonesia, oh kok jadi gini ya di Indonesia misalkan macetnya macet banget. Ya, membandingkan begitu ya. Ada perbandingan gitu lah. Jangankan ke luar negeri, kita aja misalkan di kota gitu ya. pulang ke kampung kan beda gitu. Di kota mah ada shock gitu. Jadi ada kesenjangan gitu di sini, ada kesenjangan dan ketimpangan gitu. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan tuh bagaimana misalkan ya orang-orang yang berkemampuan untuk pindah ke luar negeri, misalkan untuk mencari pendidikan yang lebih layak, kehidupan yang lebih layak, itu semuanya misalkan serentak pergi ke sana. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang misalkan tidak mampu, belum mampu secara finansial pergi ke luar negeri, terus harus berjuang di sini melawan ke anomali-anomali. Makanya perlu persiapan yang matang ya. Itu tuh butuh persiapan yang matang. Jadi nggak semena-mena kita harus pergi ke luar negeri gitu. Misalkan kalau cuma pergi ke luar negeri di sini siapa dong gitu kan masyarakatnya. Ya, nanti gitu. kosong begitu ya di negara kita. Ya, walaupun stigmanya ya, menurut saya orang-orang Indonesia itu pergi ke luar negeri ya hanya sebatas misalkan jadi pekerja lepas lah, misalkan. Walaupun gaji di sana lebih oke lah di sini kehidupannya lebih layak gitu, tapi ada ketimpangannya tuh orang luar negeri yang datang ke Indonesia malah jadi ya pengusaha-pengusahanya gitu, tapi orang kita keluar malah jadi pegawai. Iya, seperti di Jepang ada orang yang tukang lap, di situ gajinya itu dalam satu hari 1.300.000 teman-teman. Bayangkan kalau misalnya di Indonesia begitu ya, jadi cleaning service atau sebagainya, itu dalam satu hari mungkin tidak sampai 1.300.000 ya. Makanya kenapa tadi ya masyarakat Indonesia banyak yang mau ke luar negeri itu meskipun pekerjaannya memang tidak sekeren di Indonesia gitu mungkin ya, tapi yang penting insentifnya itu besar begitu ya mungkin ya. Mereka lebih dihargai gitu ya di luar negeri seperti juga. itu. Nah, untuk mengomentari yang ya kurangnya nasionalisme, bagi saya sih ya, kalau kita jauh dari negeri kita sendiri, misalkan ke luar negeri, justru di situ rasa nasionalisme tertinggi yang ada gitu. Soalnya kalau kita keluar yang pasti di pikiran kita yang dirindukan itu adalah negeri sendiri gitu. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa sih untuk pergi ke luar negeri untuk mencari pendidikan yang lebih baik, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi mungkin nanti di masa depan ketika sudah oke, ya balik lagi ke Indonesia dan ya memajukan Indonesia gitulah sumbangsihnya gitu. Tidak malah bukan pindah ke warga negaranya ditinggal di luar negeri lagi gitu yang didukung mungkin seperti itu ya. Kalau ditarik dari sejarah sih ada kasusnya di Islam ya, misalkan sejarah Islam tuh pernah ada dua ulama yang kasusnya seperti ini. Ada dua ulama yang ketika di negerinya ada problem, ada masalah. Waktu itu tuh ada Imam Syafi'i sama Imam Ahmad gitu. Jadi
dua ulama ini tuh punya keyakinan yang mirip-mirip nih dengan kasus sekarang, yaitu di negerinya itu sedang terjadi huru-hara, yaitu di Turki kalau nggak salah itu. Nah, Imam Syafi'i ini berpikiran kalau misalkan dia itu lebih baik pergi ke luar negeri, lebih baik pergi ke Kairo waktu itu untuk mencari ilmu, untuk mencari kehidupan yang lebih layak, untuk mempersiapkan masa depan di negerinya sendiri. Karena di negerinya sendiri dia itu diancam untuk dibunuh, diancam untuk pokoknya segala macam di hal-hal yang dibenci masyarakat tuh ke dia gitu arahnya gitu. Nah, sementara Imam Ahmad ini berpikiran kalau dia tuh misalkan tetap tinggal di negerinya itu, tapi dengan dengan niat dia tuh misalkan kalau mati di negeri sendiri, misalkan meninggal di situ gak apa-apa gitu. Yang penting dia sudah berusaha, dia sudah fight gitu untuk berdakwah kepada umatnya waktu itu gitu. Nah, seperti itu sih kasus yang mirip-mirip dengan sekarang gitu, antara pergi juga untuk mempersiapkan di negeri sendiri gitu, yang di negeri sendiri juga fight juga buat negeri sendiri gitu. Mungkin itu nasionalis yang kita bisa pertahankan gitu. Perbedaannya dari kisah tersebut bahwasanya di Indonesia tidak ada ancaman-ancaman bagi warga negara. Oke, seperti itu. Ya. Oke ya, tadi mungkin kita sudah mendengar tanggapan dari Devi dan juga Arasa begitu ya, bahwasanya memang yang paling berbahaya sebetulnya itu adalah yang FOMO itu tersendiri ya teman-teman ya. Karena kita tidak tahu juga apa sih akar permasalahannya, sehingga kita ikut-ikutan pergi ke sana, kita tanpa ada skill yang jelas gitu. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti tren kabur aja dulu begitu ya, teman-teman harus perdalam dulu nih skill yang teman-teman punya gitu ya. Berdayakan dulu di Indonesia, barulah kita pergi ke luar negeri. Nah, sebetulnya nih alasan utama atau yang banyak sekali diperbincangkan adalah kenapa masyarakat Indonesia ini keluar negeri itu adalah insentifnya, sebenarnya dari segi insentifnya gitu ya, dari segi gaji. Karena kan kita juga tahu ya bahwasanya kalau kerja itu pasti insentif yang kita omongkan gitu ya, bahwasanya nggak apa-apa. Iya betul, meskipun kita pergi ke sana apapun lah, kita mau jadi apa kayak gitu ya, yang penting gajinya besar begitu ya. Kalau dari segi nasionalisme ya memang kita sebagai generasi muda juga kita harus memberdayakan juga nasionalisme yang ada di sini gitu ya, baru kita memang survive ke luar negeri dan sebagainya tanpa menghilangkan rasa dari nasionalisme itu tersendiri gitu ya. Juga tambahannya kan. Oke, bahwasanya mungkin dari sebelum tren kabur aja dulu, sebelumnya sering sekali terjadi bahwasanya perpindahan warga negara Indonesia ke bangsa lain atau bahkan tenaga kerja Indonesia atau TKW, tenaga kerja wanita yang mungkin berpindah negara untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi banyak sekali dan tidak sedikit ya berita-berita di luar negeri yang warga negara Indonesia ingin pulang, bahwa pekerjaannya atau bosnya gitu melarang untuk pulang, atau mereka diancam dari segi mungkin ada kepelecehan seksual ataupun ada kejahatan lainnya yang menyerang mereka di luar negeri seperti itu kan. Oke, beberapa kasus mungkin di negara-negara lain sebenarnya untuk kerja ke luar negeri itu teman-teman, kalau misalnya saya sempat baca juga nih, atau saya baca juga di sosial media TikTok seperti itu ya, bahkan bahwasanya ketika kita pergi ke luar negeri ada beberapa negeri yang memang itu malah bikin sistem kerja rodi untuk itunya ya. Satunya seperti misal kalau kita tidak mencapai target kerja, soalnya di negara Kamboja saya pernah lihat itu kalau tidak mencapai target kerja itu bisa pekerjaannya disiksa gitu ya atau sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita mau kabur aja dulu, kita juga harus menempatkan juga kira-kira ini negara apa sih yang akan kita kunjungi begitu ya. Jangan sampai ke negara-negara yang memang dirasa belum maju ya, karena kan kita juga ingin mengembangkan kualifikasi kita, skill kita gitu ya. Kalau misalnya kita salah tempat ya tentu aja akan seperti itu. Masyarakat Indonesia juga perlu bijak terkait tenaga kerja di Indonesia atau tenaga kerja wanita yang ingin keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Banyak sekali kayak lowongan pekerjaan yang ilegal gitu. Gimana tuh kira-kira? Mungkin banyak sekali kayak migrasi, jadi migrasi ilegal yang akhirnya warganya itu tetap tertangkap, bahkan ada yang di kontainer gitu ya, di kapal yang disimpan manusia-manusia di kontainer gitu. Itu ya. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu kan. Oke, luar biasa. Jadi intinya kita harus bijak, tetap aja harus bijak gitu dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Iya, jangan sampai kita salah data, salah pasangan juga salah ya. Jadi mungkin kalau dari saya sebagai pandangan mahasiswa. Ya, mahasiswa gimana nih? Mahasiswa banget ini arah saya sepertinya. Kalau menurut saya sih misalkan dari segi pendidikan, karena di Indonesia itu saya rasa kurangnya ruang lingkup ya untuk pendidikan yang lebih maju gitu.
Misalnya kalau kita misalkan ada beasiswa untuk pergi ke luar negeri, misalkan ada kesempatan untuk belajar di luar negeri, menurut saya sih lebih baik belajar di luar negeri gitu. Karena begini konsepnya tuh, misalkan seorang mediocre digabungkan dengan seorang outlier itu ya bakal jadi mediocre juga gitu. Tapi ketika outlier digabung dengan outlier itu bakal jadi kuadratif gitu. Jadi orang-orang yang kompetensinya tinggi gitu. Kan di Indonesia itu ada namanya tuh gap skill ya, atau kesenjangan skill gitu, dimana lulusan S1, S2 di sini sudah tuh banyak ya. Sudah banyak dan untuk mendapatkan peluang kerja juga sangat sulit, minim gitu. Masih belum ada yang bekerja. Nah, bahkan gitu. Jadi terlalu banyak sarjana, mungkin bingung juga kan di Indonesia. Makanya soalnya kan kayak di India itu pekerja-pekerjanya S1, S7 kan dikirim ke luar negeri. Sekarang kan Perdana Menterinya Inggris juga kan keturunannya India, di Microsoft teknisi-teknisi itu orang India gitu. Jadi di seperti itu diaspora dari India tuh pergi ke luar negeri itu ya punya peran yang bagus gitu. Nah, Indonesia dengan penduduknya yang sangat banyak gitu ya menurut saya sih ada kesempatan untuk seperti negara India misalkan. Jadi diaspora orang Indonesia pergi ke luar negeri itu punya jabatan atau posisi yang cukup tinggi lah gitu, cukup berdampak bagi si perusahaannya gitu lah. Iya, ini kalau terakhir nih kita bahas tentang pendidikan ya. Kalau Arasa dan Devi sendiri nih, kira-kira kalau misalnya dikasih kesempatan, ya dikasih umur dan kesehatan, kira-kira lebih memilih sekolah ke luar negeri atau tetap kita stay di sini? Terkait kesempatan, pertanyaannya menarik ya. Bisa menjawab bahwasanya terkait kesempatan ya berkuliah di luar negeri ataupun mendapat pekerjaan di luar negeri, saya memikirkan terlebih dahulu bahwa mencari informasi juga ya, dan mendapatkan izin orang tua atau tidak nih. Itu dia yang paling penting. Izin orang tua itu nomor 1 ya. Iya, betul. Iya, dan tentunya saya juga yang pertama yang saya lakukan sebagai warga negara Indonesia, yang pertama mungkin saya akan mencari beasiswa di dalam negeri terlebih dahulu ya. Gitu Jika ya. kalau misalnya saya tidak mendapatkan beasiswa di dalam negeri atau tidak rezekinya ya di dalam negeri, mungkin saya nanti akan mencari beasiswa di dalam negeri, atau bahkan mungkin ada yang menawarkan atau membuka beasiswa di luar negeri, mungkin saya akan mengambil kesempatan tersebut. Gitu. Ya, ini kalau dari Arasa nih gimana nih, kira-kira tetap stay atau gimana nih dari tadi? Berbicara opportunity atau kesempatan ya pasti saya ambil gitu lah ya ke luar negeri, tapi dengan catatan setelah diambil itu kita serap ilmunya dari luar, terus balik lagi ke dalam negeri dan membuat kemajuan lagi di dalam negeri. Itu sih poinnya dari sini. Jadi warga negara Indonesia. Jangan sampai kita keluar sana ya udah kita lupain Indonesia gitu ya, malah jadi kita angkat kaki udah gitu saja. Lupa keluarga juga. Nah, lupa keluarga, padahal kita memang masih sekarang ya. Kita harus tetap kita harus tetap cinta pada Indonesia. Jadilah generasi muda yang berperan untuk kemajuan Indonesia. Salah satunya adalah visi besar Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, so guys, tadi ya tentang terkait hashtag kabur aja dulu. Waduh, luar biasa. Banyak sekali berita-berita yang simpang siur di luar sana, sampai dengan ada yang hoaxnya juga ada mungkin ya. Tapi intinya kita jangan FOMO, dan FOMO gitu ya. Aduh, luar biasa. Tadi kita udah bahas dari segi pendidikannya, dari segi gitu ya. Dan emang semudah itu gitu ya untuk pindah ya, ternyata tidak begitu ya. Karena kita harus melalui strategi yang matang, begitu ya, strategi yang matang, dan harus dibarengi dengan skill yang oke dan mumpuni sehingga kita bisa berkontribusi di negara kita sendiri maupun negara luar gitu ya. So guys, aku Aspar dan aku Develpianur. Aku Arasa. Thank you guys, jangan lupa like, comment, and subscribe Lebih Tahu Podcast. Gitu ya. Bye. Podcast Lebih Tahu. Gitu ya.